Femina. Hari ini kita mau ngomongin apa? Saya pin dulu ya komennya sebentar. Yeay! Nah, sekarang ini kegiatan sosial seperti pernikahan, baby shower, ada yang bachelorette party, ada yang ulang tahunan, makan bareng sama keluarga, itu udah mulai walaupun memang masih ada jumlah undangannya terbatas ya, masih dibatasi gitu jumlah orang yang hadir. Tapi itu udah mulai ada semuanya. Siapa aja di sini udah datang ke kawinan atau undangan, pasti udah ada yang hadir kan? Ya memang itulah proses hidup ya, kita udah mulai berjalan lagi gitu. Nah, tentunya baju-baju pesta udah kadang-kadang udah keluar, ada yang udah mulai bikin lagi baju untuk dipakai ke acara, dan tak terkecuali itu make up juga. Kita banyak yang sudah mulai bermake up lagi, harus berias lagi untuk datang ke acara-acara seperti itu. Tapi kan udah kelamaan, hampir 2 tahun absen dari acara seperti itu. Kadang kita masih bingung atau mungkin budgetnya sekarang terbatas untuk hire makeup artist langganan gitu ya. Akhirnya kepaksa harus makeup sendiri deh gitu. Terus bingung, ini aku mesti gimana ya? Karena kan biasanya tutorial makeup lebih untuk kayak Zoom meeting, tapi bukan untuk acara-acara seperti ini. Nah, hari ini kita mau membahas lengkap tentang makeup untuk acara malam atau evening makeup dengan seorang perempuan yang luar biasa. Dia ini dulunya makeup artist, dulunya bekerja di brand makeup, seingat aku dulu bekerja di brand makeup, lalu beralih jadi makeup artist, dan sekarang menjadi seorang beautypreneur, founder dari BLP Beauty, namanya adalah Lizzy Para. Oke, kita akan belajar tentang tip romantic evening makeup terkini, makeup tutorialnya. Jadi nanti kita diajarin sama Icil. Kita juga akan nanya-nanya tentang ekspansi bisnisnya BLP Beauty sendiri. Seperti tadi sudah ada di sini aku. Dulu pernah live sama Lizzy itu sudah hampir 2 tahun yang lalu. Udah lama nggak ngobrol-ngobrol. Cil! Aja. Apa kabar? Alhamdulillah, baik Bun. Selamat sore semuanya yang sudah bergabung di sore ini. Selamat Sehat sore, ya? Icil, Sehat dan ya? juga followersnya. Yes. Sehat? Alhamdulillah, sehat. Welcome back to Jakarta setelah kemarin trip ke Jogja ya, Cil ya. Ya. Akhirnya Refresh ya. refreshment sedikit lah ya. Nggak harus kerja terus kan dalam hidup tuh ya. Benar, perlu ada refreshing supaya otak bisa kerja juga gitu ya. Sebelum Betul. mulai, aku ingin ngingetin untuk sahabat Femina dan juga followersnya Icil tentunya bahwa kita ada giveaway 3 buah paket spesial dari BLP Beauty yang isinya itu BLP Lip Gel dan juga BLP Lip Balm untuk 3 orang penanya terbaik ya. Jadi tulis di kolom komentar, sekali lagi tulis di kolom komentar, nanti akan diambil oleh admin kita, dipilih sama admin, ditanyakan ke saya, kita tanyakan ke Icil di akhir acara. Jangan pakai question karena adminnya nggak bisa lihat kalau pakai yang question. Tulis di kolom komentar, oke? Jadi tunggu ya, nanti akan ditanyain. Cil, kita mulai aja kali ya. Pertama-tama mau nanya nih, sebenarnya kalau untuk make up sehari-hari dan pesta, itu bedanya apa sih menurut Icil? Sebenarnya sih basically mirip-mirip ya aja ya. Kadang-kadang tuh makeup ke pesta tuh bukan selalu makeup yang menor. Bisa jadi kadang-kadang makeup ke pesta tuh justru kayak no makeup kayak flawless look gitu loh. Yang jadi kunci tuh biasanya kalau kita butuh acaranya agak panjang, berarti persiapannya juga harus lebih panjang. Harus lebih banyak pakai primer, harus lebih banyak pakai mungkin supaya menahan minyak. Ya, tapi basically sih kurang lebih sama aja sih aja. Kalau dari segi warna, cara aplikasi itu ada yang beda nggak? Kalau ini style makeup gue ya. Kalau gue tuh biasanya kalau pergi ke evening look, let's say artinya di atas jam 5 sore, itu gue pasti akan lebih ekstra. Kenapa? Karena kan gelap ya nggak sih? Gelap butuh kayak semacam spotlight gitu ya. Jadi biasanya gue akan tambahin pasti bulu mata pelsong ya. Kalau gue lagi nggak extension, gue pasti pakai bulu mata palsu. Sama gue suka tambahin glitter sebenarnya. Jadi hari ini gue akan kira-kira ya mendemokan ke teman-teman semua nih, teman-teman Femina dan juga teman-teman BLP yang atau teman-teman followers gue ya yang ikutan nonton hari ini, yang mungkin siapa tahu terinspirasi dan kepingin bikin looknya, monggo diikutin ya Bun ya. Jangan lupa pertanyaan terbaik di kolom komentar nanti akan dicatat oleh tim Femina dan
siapa tahu menang ya punya paket dari BLP Sebelum gitu bulan ya. depan nonton BTS, hari ini kita nonton Lizzy dulu make upan di sini ya. Kita lihat bareng-bareng ya. Betul banget. Oke, kalau dari gue sebenarnya dalam setiap makeup apapun itu kita yang paling terpenting terutama itu adalah skin prep. Bagaimana kanvas kita itu siap. Artinya siap tuh apa sih? Kalau misalnya kulitnya kita mau dimakein makeup, jangan sampai kulit kita tuh dehidrasi. Jadi harus terhidrasi dengan baik gitu. Kalau ada yang mitos bilang kulit berminyak tidak butuh moisturizer, itu hoax, pun itu mitos. Mungkin bisa sharing nggak, kulit lo sendiri tuh sebenarnya berminyak atau kering atau kombinasi atau gimana? Tergantung bagiannya sih, karena kalau T-zone memang berminyak ya, karena mostly laki-laki T-zone-nya itu berminyak gitu. Tapi memang semenjak jadi beauty editor femina emang harus merawat muka sih. Alhamdulillah berkurang berminyak ya, lebih ke arah mungkin lebih moist gitu ya untuk sehari-harinya. Yes. Karena skincare-nya juga dijaga sekarang gitu. Betul. Ini gue lagi pakai toner, jadi supaya intinya hari ini gue pakai skincare simple aja sih, simple aja yang basically untuk menjaga supaya kulit gue pada saat gue pakein makeup itu nggak kering gitu. Kadang-kadang kan kulit kering tuh justru menambah apa ya, sinyal-sinyal kulit untuk memproduksi minyak lebih banyak gitu. Ya, jadi pas banget nih kemarin Efrat suamiku bertanya gitu ya, ini kalau misalnya kulit berminyak, kalau pakai moisturizer bukannya makin berminyak. Nah, itu tuh banyak tuh yang nggak mengerti juga gitu, bahwa justru sebenarnya kulit berminyak itu justru harus pakai moisturizer gitu. Dan mungkin supaya nyaman ya, mungkin untuk orang-orang yang kulitnya berminyak, cari moisturizer yang teksturnya lebih ke gel gitu, atau mungkin ke yang ringan ya, jadi supaya nggak terasa berat gitu. Benar, karena makin ringan, makin gampang menyerapnya, makin cepat terproses oleh kulit. Dan betul, dengan itu alkoholnya makin berkurang ya, karena alkohol itu bikin kering justru kan. Betul, ini kayak contoh-contoh tekstur yang kayak gini nih, yang gampang di blend gini tuh bikin kulit berminyak juga nggak terlalu yang nggak nyaman gitu. Oke, ini biasanya gue akan bikin dulu kulit gue fresh ya, supaya siap dimasukin produk apapun gitu. Teman-teman semuanya lagi pada apa nih sore-sore begini? Lagi pada bekerja mungkin, atau lagi on the way pulang mungkin, atau lagi kayak kita nih di kasur sambil nonton live-nya kita berdua nih, gimana? Lagi pada ngapain? Dia baru pada tutup laptop dan akhirnya refreshing untuk cari inspirasi nanti malam mungkin ya. Lagi pada baru selesai kan 9 to 5 kerjanya, baru tutup laptop, kita refreshing nonton di Instagram pada apaan gitu ya. Atau mungkin kemarin udah banyak yang nungguin kan, dari kemarin udah pengumumannya udah keluar tuh ya, bakal ada live sama Lizzy gitu. Udah kayak oh ya udah kayak pantengin dari sekarang gitu. Pasti banyak yang udah nungguin sih. Betul. Lagian kemarin tuh kan seharusnya nih teman-teman ya, ini kita bocoran aja nih, seharusnya itu kita live minggu lalu aja ya. Tertunda sedikit. Saya isoman. Isoman. Menyerang siapa saja. Jadi tetap prokes ya sahabat-sahabat ya. Oke, sambil Lizzy mulai make upan, aku mau tanya. Kan tadi kan kamu pakai primer dulu gitu ya di awal. Gimana dengan sekarang banyak ya foundation yang sudah hybrid karena sudah mengandung skincare. Ada yang bilang ini udah mengandung moisturizer, udah mengandung ini itu, atau bahkan pakainya BB cream atau CC cream yang tipis. Menurut Lizzy, apakah itu cukup untuk make up malam atau butuh sesuatu yang beda? Benar harus full step dengan primer dulu. Gimana? Menurut gue sih tergantung jenis kulitnya ya. Kalau kulitnya let's say kayak normal ke dry, mungkin kita bisa skip tuh si primer, tapi jangan sampai hilangkan moisturizer. Jadi moisturizer harus ada gitu. Tapi kalau kulitnya misalnya kalian berminyak banget, mungkin penggunaan primer tuh akan sangat membantu gitu. Nah, kalau misalnya kalian acaranya malam, sebisa mungkin hindari makeup yang ada SPF-nya aja. Karena tahu ya, SPF itu kan ada semacam warna putihnya yang memantulkan cahaya gitu ya. Kan memang fungsinya dia kan untuk memantulkan sinar UV yang masuk ke kulit kan. Jadi biasanya kalau kita pakai complexion yang ada SPF-nya, biasanya dia akan ada white cast-nya. Jadi kesannya atas sama bawah berbeda gitu ya. Jadi sebisa mungkin cari complexion yang moisturizer, yang SPF-nya rendah atau tidak ada SPF sama sekali gitu. Jadi karena malam memang kurangi yang ada lebih ke arah tinted
sunscreen ya, kalau itu ya, lebih ke arah tinted sunscreen, memang SPF-nya tinggi, cari yang memang full foundation aja gitu ya, Iya, yang nggak terlalu betul. tinggi SPF-nya ya. By the way, ini ada Betul, betul. Sarah Nur Aisyah bilang, Mm-mm. ini baru selesai periksa PCR nih Kak, sekarang lagi nunggu hasilnya sambil lihat live Kakak. Ya, semoga hasilnya baik-baik saja ya. Semoga hasilnya Semoga baik-baik ya. ini adalah Sehat-sehat. negatif yang ditunggu-tunggu ya. Biasanya orang nunggu Betul. positif gitu. Ini kita nunggunya negatif gitu. Negatifnya ditunggu. Oke, terus setelah dengan foundation itu ada bedanya nggak aplikasinya kalau untuk makeup saat daylight dan nighttime? Kalau misalnya untuk foundation, untuk concealer sih biasanya. Kalau foundation sih sebisa mungkin kalau kita makeupnya malam, gunakan warna yang sesama mungkin dengan warna kulit leher, jadi supaya nggak belang. Apalagi kalau biasanya kita kalau ada acara kan suka ada flash gitu kan, yang kayak tadi ya, hindari SPF gitu. Terus kalau kita mau pakai concealer, jangan pakai concealer yang warnanya terlalu muda. Jadi bisa mungkin warnanya sama dengan warna kulit. Pernah lihat nggak sih kasus-kasus di Hollywood ada red carpet pas di foto kena flash bawah matanya putih banget? Nah itu tuh biasanya karena warna foundationnya warna concealernya terlalu muda gitu. Jadi kita tipis-tipis aja lah concealernya. Apalagi kan sekarang kan kalau kita ngomongin soal trend makeup, orang sekarang lebih suka dengan segala sesuatu yang lebih natural ya. Jadi nggak terlalu tebal, nggak terlalu heavy. Contour juga light contour aja. Apalagi sekarang Indonesia kayaknya kiblatnya lebih ke Korea ya, yang healthy skin gitu, nggak kayak dulu yang serba menor gitu. Kalau dulu kan kiblatnya lebih ke Kardashian gitu ya, Ya, yang memang contouring betul. gitu, contouring di mana-mana. Sekarang lebih ke natural, dewy makeup, glass skin gitu-gitu kan ya, ala Korea. Betul. Ini tadi gue pakai cover cushion, dia juga istilahnya SPF-nya rendah, jadi untuk kalian misalnya mau pakai malam itu cukup oke. Dan ini kalau kalian lihat kan sebenarnya di bawah kan masih banyak bekas-bekas jerawat ya, itu akan cuman ditotolin aja pakai concealer. Jadi sebenarnya suka ada yang tanya juga nih, concealer itu dipakainya di bawah foundation atau setelah foundation sih? Sebenarnya balik lagi ke kebutuhan. Kalau aku, karena aku sukanya makeupnya yang natural, jadi aku lebih suka ditaruh di atas foundation. Jadi dipakai butuhnya aja. Oh ternyata cover cushion ini sudah bisa menutupi imperfection yang I punya nih. Berarti mungkin ya concealernya cuman kayak misalnya kayak di sini nih, di bekas-bekas jerawat gitu ya. Terus di under eye supaya nggak mendok-mendok amat gitu ya Bun ya. Benar, nggak ketebelan ya. Betul. Nah, mau nanya sekalian ya, kan lu cowok nih ya, lo tuh pakai makeup nggak sih sehari-hari? Atau mungkin kalau lagi evening look gitu, lo suka pakai makeup nggak sih? Ke kondangan deh misalnya gitu. Jujur, enggak. Pakai makeup ketika live seperti ini nih pakai nih. Ini pakai di kelihatan ya. Oke, baik. Kalau sekarang pakai karena kan tutor profesi gitu. Mina mau nggak mau pakai dong. Kalau enggak ntar orang nggak percaya. Tapi kalau sehari-hari memang sejujurnya enggak. Alhamdulillah kulit nggak terlalu bermasalah. Jadi cukup glowing. Tapi emang pagi glowing ya Bun ya, luar biasa. Ya, alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah glowing Bun. Tapi memang kalau mau berangkat tuh tetap ya misalnya ada pakai essence, pakai misalnya ada serum, ada apa gitu. Tapi tetap pakai skincare ya berarti ya? Ya, lebih ke arah skincare-nya dibanding dengan make up karena nggak terlalu banyak koreksi juga kebetulan. Alhamdulillah mencintai apa yang tampak di wajah. Jadi ya sudah gitu. Belajar self love Kak. Berarti tapi tetap pakai sunscreen juga kan sehari-hari berarti ya? Oke. Ikutin ya teman-teman semua, sunscreen is a must ya. Betul. Ini tadi karena si cover cushionnya si BLP ini tuh cukup full cover ya. Jadi aku tuh sukanya tuh pakainya satu tab untuk semuka, dan biasanya karena aku suka kulit aku tetap tampak, jadi aku suka kayak tab-tab sisa kelebihan produk yang ada di wajah. Jadi kalau kalian punya foundation yang dirasa, aduh kok gue pakainya kebanyakan ya, kalian tinggal ambil sponge aja yang sudah damp, yang sudah agak basah, terus kalian tinggal tap-tap sekalian meratakan seluruh foundation yang ada di wajah kalian gitu. Nah ini salah satu tips juga nih untuk teman-teman yang ingin complexion-nya lebih long lasting. Biasanya kan kalau orang, ini biasanya aku pakai pada saat aku make upin klien wedding juga nih, Ja. Dulu pada saat aku sering banget make upin klien wedding, kita itu menyemprotkan makeup fixer atau mungkin setting spray itu jangan hanya setelah bedak, tapi dipakai justru sebelum bedak dan setelah bedak. Kayak misalnya sekarang ini kan aku masih pakai si cover cushion sama concealer tadi ya kan.
sekarang ini aku akan pakai si makeup fixer yang akan aku semprot di seluruh muka gitu. Jadi supaya makeupnya tuh lebih ngunci gitu. Jadi setelah base pun udah disemprotin dulu ya? Iya. Ini dulu aku lakukan juga pada saat aku belum punya BLP. Jadi begitu aku punya produk BLP, kayak wah ini harus gue pakai juga nih sebelum dan setelah pakai bedak gitu, supaya makeupnya tuh lebih ngunci. Dan mau pakai setting spray apapun ya, nggak harus BLP kalian yang punya di rumah. Kalau kalian pakai setting spray, sebisa mungkin nih pemirsa, jangan di tap. Tapi biarkan dia mengering dengan sendirinya, supaya dia benar-benar ngeset. Terus kalau misalnya adegannya itu belum pakai bedak, aku tuh bukan tipikal orang yang suka pakai setting spray banjir. Jadi setting spray secukupnya aja. Banjir itu nanti kalau kita sudah set dengan pakai bedak. Jadi nanti ya si adonannya tuh ngungkep gitu. Jadi supaya kalau kita malam-malam tuh lebih kayak flawless hasilnya. Begitu kalau kalian mau nikah ya? Gitu. Pakem gitu ya. Betul, begitu. Oke, setelah dengan base, kita lanjut ke mana nih? Bagian apa dulu yang dikerjain? Aku hari ini tidak mau menggunakan blush on sheer, jadi aku akan langsung pakai face powder aja untuk ngeset apa namanya nih, wajahku yang sudah basah ini ya, dengan si setting spray tadi. Ini aku akan pakai face powder. Nah, tadi ada pertanyaan juga tuh, aku tadi sempat lihat. Gimana sih Kak caranya supaya makeup di bawah mata itu nggak cracking? Basically, makeup itu konsepnya sama dengan semen. Yeah. Anggap aja semen basah itu adalah foundation, semen kering atau pasir itu adalah bedak. Jadi sebelum si foundation yang basah, dia kan kelihatan ya glowing banget ya karena masih basah, itu kita set pakai powder, pastikan dulu bahwa nggak ada crack di bagian bawah mata. Jadi ini aku mau ngecek dulu nih apakah di bagian keriput-keriput aku nih di bawah mata itu udah keblend atau belum. Karena biasanya kalau itu ada bagian situ yang kelipat ya, itu akan langsung terlihat kalau seandainya kita langsung set pakai powder. Ini aku akan tap lagi di bawah sini sebelum aku set pakai powder. Terus biasanya di bagian smile line ya, suka banyak ya. Bagian sini kan? Tuh biasa paling sering tuh cracking tuh, masuk sini-sini. Betul, gitu. Sini terus di bawah mata itu tuh paling sering, apalagi kalau misalnya kita udah berumur ya, make upin mama-mama gitu, bagian situ tuh harus kita set dulu gitu, baru habis itu kita set dengan menggunakan powder. Makanya kenapa terkenal teknik namanya baking ya. Kalau baking itu kan artinya dimatangkan gitu ya, baking dimatangkan. Nah aku biasanya kalau misalnya di bawah mata supaya nggak cracking, aku akan pakai puff bedak yang aku akan tap di bawah mata. Nih caranya begini. Ini pakai setting powder, loose powder, atau pakai yang mana? Kalau aku biasanya pakainya loose powder supaya dia lebih ada partikel-partikel lepasnya. Biasanya kalau misalnya compact powder tuh udah lebih padat kan ya. Ini aku akan pakai, terus begitu aku pakai, aku akan sedikit kasih gerakan kayak bergetar gitu. Bergetar dikit gitu ya. Biar lebih masuk ke pori-porinya. Biar lebih masuk ke sanubari ya Bunda ya. Sebelah kiri juga. Supaya dia benar-benar masuk ke bagian kulit yang tadi berlipat gitu. Tuh ada nanya, dry skin juga perlu baking? Kalau aku kulitnya dry skin by the way. Aku kulitnya dry skin, tapi karena aku umurnya udah 30-an ya, jadi di bawah mata tuh udah mulai berkeriput guys. Jadi makanya aku perlu melakukan teknik ini di bawah mata only. Di bawah mata only. Kenapa? Supaya ya yang lainnya aku biasanya sukanya pakai brush aja gitu. Jadi ini aku akan pakai di bawah mata only untuk make sure bahwa dia tidak akan cracking. Atau mungkin kalau kalian punya smile line, kalian bisa taruh juga di smile line sini pakai si puff, atau mungkin kalau misalnya kalian T-zone-nya agak berminyak ya, kalian bisa taruh di T-zone aja dengan gerakan yang sama, dia kayak di tap gitu bentuknya tuh gini. Nah sisanya kita akan tunggu, meanwhile kita menunggu dia menyerap, benar-benar menyerap sampai ke dalam ya. Kita bisa, kalau aku sukanya aku blend pakai compact powder, tapi aku diamkan dulu bagian yang di bawah mata gitu sambil kita pakai di kiri kanan. Nah karena kulit aku kering, jadi aku yang lainnya cuma sukanya pakai si brush gitu. Ditipisin pakai brush ya. Kayak disapu-sapu gitu. Sambil kita menunggu bagian bawah matanya matang. Begitu. Bagian bakingnya, nunggu bakingnya matang ya? Iya, nunggu bakingnya matang dulu Bunda.
Ini kayak Proses lagi ini, by the way, ini proses masak. ini sebelum pakai highlighter ya. Highlighter itu proses terakhir ya, di Iya, akhir-akhir ya highlighter ya. betul. Terus misalnya kalian mukanya itu bertekstur ya, kayak misalnya ada bekas jerawat atau sedang berjerawat atau mungkin pori-pori besar. Aku sih sebenarnya tidak begitu menyarankan kalian pakai highlighter. Karena highlighter itu membuat tekstur wajah itu semakin terlihat sih. Jadi biasanya karena aku merasa tekstur wajah aku itu terlihat gitu, jadi aku biasanya jarang tuh pakai highlighter. Pakainya dikit aja. Nanti aku merasa di bagian bawah mata sudah cukup dry, jadi aku akan segera sapu. Nah, kelihatan bahwa di bagian bawah mata dia lebih ngeset ya, Bun, ya, dibandingkan dengan yang lainnya. Gitu. Pokoknya kalau kulit kalian kering, selalu punya brush bedak deh, karena itu akan mempermudah kalian untuk tetap bisa pakai bedak tanpa berasa kering gitu. Nah, dari sini biasanya aku akan suka pakai kontur sedikit gitu. Jadi kalau untuk malam aku suka kontur, kalau siang aku tidak suka kontur. Tapi aku sebenarnya nggak gitu suka kontur sih. Kalau aku geng bronzer, bukan geng kontur. Walaupun aku agak chubby, tapi aku tetap menikmati kecabianku ini. Embracing the chubbiness. Embracing the chubbiness ya. Jadi aku akan pakai si bronzer ini dari Midday Midnight. Nah, caranya adalah misalnya kalian punya pipi cabi, itu titiknya itu adalah ujung kuping ke ujung hidung. Jadi tarik garisnya tuh begini. Tuh. Nah, karena aku ini bukan kontur tapi bronzer, jadi aku cuma akan ngeblend bagian sini ke depan. Tuh, jadi kalau dari depan kelihatan ya, beda kan? Antara kiri sama kanan. Jadi supaya wajahnya tuh seperti ada warnanya gitu. Jadi aku biasanya akan tarik dari depan kuping, kemudian aku akan blend ke depan. Kalau lo sendiri suka pakai kontur juga nggak, Ja? Atau bronzer gitu, Ja? Pakainya shading sih. Shading kalau ya? pakai sekarang ya, kalau sekarang pakai shading dikit. Oh iya, terus di blend ke bawah. Cakep loh, Bun. Ya kan, bisa dikit lah setelah 2 tahun. Femina luar biasa ya, buat orang yang tidak bisa makeup jadi ngerti makeup. Awalnya kan dulu apa Lizzie yang diajarin, oh begitu. Tuh ada Mbak Peti tuh, hai Mbak Peti. Hai Mbak Peti. Kita makeup-makeupan dulu ya sore ini ya. Nih kelihatan ya ada kontur sedikit. Nah kalau misalnya kalian butuh kontur hidung, sebenarnya aku nggak gitu suka kontur hidung sih. Jadi biasanya aku akan cuman ambil si bronzer yang sama, terus aku taruh di sebelah sini aja. Jadi supaya sekedar ada bayangan sedikit gitu. Tapi aku tuh nggak gitu suka kontur sebenarnya. Apalagi zaman sekarang ya udah nggak kayak zamannya Kim Kardashian ya. Kita natural aja gitu. Jadi biasanya aku cuman di bagian ujung sini aja. Terus kalau misalnya kalian mau tambahkan dengan highlighter juga bisa. Kalau aku hari ini aku akan pakai blush on dulu. Jadi aku biasanya urutannya kontur, blush on, baru highlighter. Betul. Cil, mau tanya dong Cil, kalau milih warna kontur itu beda-beda nggak tiap warna kulit? Karena kadang-kadang ada yang ini kayak kegelapan deh, muka jadi kelihatan kayak dekil gitu. Ada yang kayak bahasa kayak gitu kan kadang-kadang. Menurut Izzy gimana? Beda-beda sih benar. Kayak istilahnya kenapa kontur juga warnanya macam-macam, itu balik lagi ke satu kebutuhan untuk kontur atau bronzer. Biasanya kalau kontur tuh dia lebih netral warnanya. Jadi lebih abu-abu dikit gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya bronzer, dia warnanya lebih warm, lebih kayak coklat tanah gitu. Nah, kalau misalnya warna kulit itu juga balik lagi ke skin tone kamu tuh jenisnya tuh yang apakah yang medium, yang deep, atau yang light. Nah, itu juga ngaruh. Soalnya kalau misalnya kita pakai light contour untuk yang kulitnya deep, itu jadinya bedak kadang-kadang gitu kan. Jadi memang harus dilihat lagi cocok atau enggak. Makanya aku menyarankan kalau misalnya kalian mau beli kontur, better kalian ke toko sih. Jadi supaya bisa ngecek. Karena belum tentu terlihat sama di pen gitu kan soalnya. Benar. Oke. Ya. Ini sekarang kita mau pakai blush. Blush, ini aku akan pakai blush yang Dawn and Dash. Nah, karena aku kulitnya bertekstur, aku nggak tahu sih kelihatan atau enggak. Lumayan kelihatan ya harusnya ya. Aku tuh bukan tipikal orang yang suka pakai bronzer, pakai blush on dan highlighter sendiri. Kenapa? Karena kalau aku pakai begitu, otomatis penggunaan highlighternya akan lebih banyak gitu. Jadi aku biasanya sukanya mencampur. Jadi aku akan pakai si blush on-nya. Terus aku akan tap dulu, aku ambil highlightnya langsung.
Jadi kayak si highlightnya udah ada sedikit blush on ya gitu. Baru aku akan pakai. Nah, aku akan pakai di sini. Nah, pelan-pelan kita tambah gitu. Nah, sebenarnya kalau buat aku bronzer atau blush on yang baik atau yang bagus itu adalah bronzer yang tidak terlalu pigmented karena kita memiliki ruang dan waktu untuk bermain dengan warnanya kan. Jadi kalau misalnya terlalu pigmented, aduh, kok salah repot ya Bunda. Karena begitu digores langsung kayak ini kayak merah banget ya. Itu mesti Iya, diapain ini lagi? ini kayaknya harus Ulang jadi lagi, eyeshadow. dempul lagi biar nggak kelihatan gitu ya. Iya, ini aku akan pakai di sebelah yang sini. Di sini itu kalau misalnya aku pakai blush on di bagian apple of the cheek di depan sini, itu akan tampaknya tuh jadi lebih cute gitu, lebih kawaii gitu. Jadi hari ini karena kita kepinginnya acara yang malam ya, jadi aku akan pakai blush on di tempat yang lebih tinggi. Mungkin kalau tadi aja Cil kita mau dong bikin mungkin brunch makeup, mungkin aku akan pakai blush on di depan sini nih, yang biasanya kalau orang yang sekarang suka di seberang-seberangin ya. Gitu ya. Iya gitu, cuman karena kita acaranya malam, aku akan taruh si blush on-nya tepat mirip deket banget sama si bronzer. Di tulang pipi, di puncak betul, tulang pipi. Tulang pipi. Supaya looknya jadi sedikit lebih mature sih sebenarnya gitu. Nah kalau misalnya merasa, aduh kok gue pengen pakai highlight lebih, baru di sini aku akan biasanya tambahin highlight terpisah. Tapi aku nggak gitu suka pakai highlight, jadi aku akan pakai di sini doang nih. Karena highlighter itu membuat tekstur wajah menjadi terlihat. Tuh kelihatan ya? Aku cuma pakai di bagian situ. Kenapa? Karena di situ adalah tekstur muka aku yang paling tidak terlalu bertekstur gitu. Aku akan pakai di sini. Terus aku juga bisa pakai di bagian tengah-tengah hidung. Iya. Tengah-tengah hidung sini. Kenapa pakai jari? Karena pakai jari jadi lebih pigmented aja sih basically. Aku pun pakai jari kok kalau highlight. Oh iya. Tuh, jadi kelihatan ya, jadi di bagian sini jadi lebih ada kayak highlightnya gitu. Bisa juga dipakai di atas sini. Nah, di bawah alis ya. Alis, brow bone. Baru setelah ini kita bisa kipas-kipas dengan pakai si makeup fixer lagi. Tapi kali ini karena supaya cepat ya, nunggu kering nanti kelamaan ya, kita akan pakai sedikit aja sih. Nah, nanti dia akan nyerap, begitu menyerap dia akan lebih jauh, lebih long lasting gitu. Oke, jangan sambil kita menunggu nih. Ada pertanyaan apa ya? Pemakaian highlighter kalau siang dan malam tuh beda nggak? Karena kan kalau highlighter untuk seakan-akan memantulkan cahaya ya. Kalau di siang hari kan cahaya dari atas, natural light gitu. Tapi begitu malam kan kadang-kadang ada cahaya lampu atau kadang candlelight dinner gitu. Itu gimana pemasangan highlighter ya? Tetap titik-titiknya sama atau beda? Sebenarnya sama aja sih. Soalnya kalau highlighter itu ditentukan dari your highest point of your face. Jadi misalnya kenapa aku pakai di sini? Kalau kalian lihat nih, ini di depan aku kan ada ring light ya. Kalian kelihatan bahwa daerah yang paling kepantul itu daerah sini, di sini, sama di ujung hidung ini. Makanya kenapa aku pakai di situ. Nah itu juga berlaku buat siang. Jadi kalau kalian acaranya siang juga kurang lebih sama sih sebenarnya. Gitu. Nah tadi ada yang pertanyaan juga tuh, kalau misalnya berhijab gimana? Basically sama aja Bun. Cuman sebenarnya hijab itu bisa menjadi tambahan contouring ya sih. Sebenarnya ditutupin kalau merasa cabi ditutupin, pakai hijabnya agak sedikit maju biar mukanya kelihatan lebih kecil gitu ya. Iya, gitu. Ini aku akan pakai alis sedikit ya supaya kita nggak kayak botak-botak banget alis gue gitu. Sambil gue pakai alis tuh bisa bertanya aja. Karena pakai alis tuh misalnya gue gak banyak ngomong. Mau tanya Cil, untuk kan tadi Icil sempat mention ya bahwa kalau malam biasanya pasti akan pakai bulu mata gitu. Gimana dengan yang pakai kacamata? Kayak misalnya ya, kalau aku nggak pakai bulu mata palsu, tapi banyak juga like my mom misalnya, dia pakai bulu mata, dia pakai kacamata. Jadi kalau dipasangin bulu mata itu suka nabrak sama lensa kacamatanya, dan itu jadi nggak bisa kedip, nggak bisa ini itu. Jadi memilih untuk nggak usah pakai bulu mata deh. Dan apalagi kalau pakai kacamata kan bagian tengah hidung situ nggak kelihatan juga ya dipasangin highlighter ya gitu. Iya, betul. Tutupan frame-nya gitu. Solusi dari Icil apa? Dulu tuh sering terjadi tuh ke mama of the bride ya, kayak nempel ke kacamata, nggak kelihatan. Jadi sebenarnya kalau orang pakai kacamata itu sebenarnya basically orang nggak akan begitu melihat sepanjang apa bulu matanya.
Tapi sebenarnya gunanya si bulu mata palsu itu, kita nggak ngomongin extension ya, itu fungsinya itu salah satunya adalah untuk menambah karakter dari si makeup mata itu sendiri. Jadi kayak eyelinernya jadi lebih kelihatan, terus matanya juga jadi lebih hidup. Nah dulu solusinya adalah aku selalu menggunakan bulu mata palsu bawah. Jadi bulu mata palsu bawah, tapi kalian ambil yang agak padat, itu kan banyak yang jual juga ya, bukan yang pendek-pendek sejauh-jauh gitu, tapi yang agak padat, kalian pakai di atas gitu, bisa satu atau 2 lapis gitu. Itu biasanya cukup ngaruh sih. Jadi bulu matanya tuh kesannya kayak lebih tebal aja gitu, tapi nggak yang sampai nabrak ke kacamata gitu. Tapi tetap dibantu dengan eyeliner dan maskara. Betul, maskara sama eyeliner tuh tetap dipakai sih, soalnya kan itu justru bisa jadi kayak ngebingkai juga kan gitu. Eyeliner is a must, Bun, apalagi kalau acara malam gitu. Atau kalau nggak pakai eyeliner, at least pakai bulu mata pelsong lah ya, biar nggak kayak kosong-kosong banget nih mata kita gitu. Soalnya emang kalau pakai bulu mata palsu memang keisi banget matanya, langsung kelihatan jadi fokus gitu ya. Apalagi sekarang acara-acara masih banyak yang masih pakai masker gitu, mungkin dibuka baru pas makan ya. Tapi memang itu menjadi salah satu tampilan utama sih. Nah, kalau ini pertanyaan dari aku ya, kalau misalnya kita memang acaranya ini akan buka tutup masker, misalnya ya datang pasti pakai masker terus nanti akan makan malam, itu kan banyak kan begitu dibuka maskernya banyak yang nempel segala macam. Itu gimana tuh, Cil? Kadang-kadang apalagi highlighter kan gampang nempel ya di mana-mana gitu. Foundation mungkin bisa lebih ke bake, tapi highlighter tuh langsung nempel. Itu gimana supaya nggak banyak nempel di mana-mana? Sebenarnya salah satunya adalah dengan menggunakan setting spray itu sih. Setting spray itu cukup mempengaruhi jumlah transfer makeup ke masker. Tapi sebenarnya namanya juga masker ya. Masker itu kan kain ya. Dan istilahnya masker yang bagus itu kan adalah masker yang nempel di wajah ya nggak sih? Kalau yang maskernya kopong gitu mah namanya nggak berfungsi dengan baik gitu. Jadi ya istilahnya namanya makeup keangkat karena masker itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Caranya adalah untuk membuat itu kembali lagi. Kalau gue sih selalu mempersiapkan apa sih, emergency kit kali ya, di setiap pergi kalau misalnya ke kondangan atau mungkin ke acara-acara yang cukup lama. Misalnya contohnya emergency kit itu apa sih? Bedak misalnya, lip tint. Jadi kalau sekarang kalau gue pergi ke luar yang pakai masker, gue akan pilih kalau gak lip tint adalah lip matte yang transfer proof gitu. Kemudian kalau mata, bulu mata palsu itu kita butuh lemnya ya, jadi lemnya juga selalu harus standby, sama eyeliner. Kadang-kadang kan kalau misalnya bulu mata copot, eyelinernya keangkat, kita harus retouch ya nggak sih? Jadi itu biasanya aku selalu bawa sih. Biar nggak kelihatan putih-putih ya di bulu matanya ya. Tahu kan? Sisa-sisanya kan? Tahu kan? Kayak apa itu? Gitu, itu ganggu banget soalnya. Gitu. Nah untuk mata, aku hari ini akan pakai yang simple aja. Aku akan pakai eyeshadow pen ini yang warnanya cream gold. Ini cuman di bagian sini. Nanti aku akan tambahin dengan warna dari Face Glow. Nah ini aku akan tambahin ini aja. Pakainya ini tuh dari sudut dalam ke luar ya, atau kalau aku hari ini banyak yang mengarahkan dari luar ke dalam ya pakainya gitu. Nah itu kalau Icil gimana? Kalau misalnya hari ini gue akan pakai ini, istilahnya kalau misalnya dulu apa ya, zamannya teori kali ya, teori makeup itu kan dalam zaman dulu itu yang namanya eyeshadow itu semakin keluar itu semakin tua warnanya. Jadi kayak sekarang nih, kayak aku pakai warna coklat, berarti di ujungnya harus ada coklat tua. Tapi sekarang makeup itu nggak ada rules-nya. Bahkan kadang ada yang gelap di depan, ini di belakang itu kan, yang muda di belakang, atau bahkan tabrak warna gitu. Nah kali ini karena aku mau datang ke acara kondangan yang pakai beskap cowok-cowoknya dan kebaya cewek-ceweknya, jadi aku akan menggunakan makeup yang paling normal, yang teman-teman bisa ikutin nanti kalau mau kondangan gitu ya. Nggak tiba-tiba kayak lo mau party gitu kan, lo mau shadow party atau mau karnaval, enggak. Jadi kita akan pakai makeup yang akan kalian bisa pakai kalau yang kalian sangat wearable ya, sangat wearable gitu. Dan ini cukup kekinian lah ya makeupnya, maksudnya tetap glowingnya ada, tapi tetap ada unsur ke partinya gitu. Ini gue akan pakai warna yang istilahnya apa ya, kayak gold bronzy gitu lah. Jadi kayak warna-warna yang aman sebenarnya, yang bisa dipakai segala usia. Ya, segala usia, segala occasion. Ini akan aku pakai. Aku blend dulu. Nah, untuk bikin sesuatu yang lebih fun, kita bisa
pilih warna-warna eyeshadow yang lebih lucu gitu ya. Misalnya kayak kalian bisa pilih warna marun, kalian bisa pilih warna biru mungkin di ujungnya gitu, supaya makeupnya jadi lebih fun aja gitu. Karena hari ini aku pingin pakai marun, jadi kita akan pakai warna marun. Misalnya kalian nggak punya, aduh kak, gue kagak punya eyeshadow warna marun, don't worry, be happy, kita bisa pakai lipstick juga sih sebenarnya. Kayak misalnya contohnya, ini aku akan pakai lip bullet gitu ya. Lip bullet aku akan pakai, terus aku akan gunakan itu, kalau aku suka ke tangan, terus aku akan taruh di pojok sini untuk sebagai sudut-sudut mata gitu. Terus aku akan blend pakai brush yang bersih sehingga warna si merahnya itu bisa ngeblend sama warna coklat eyeshadownya gitu. Jadi ada ketentuannya nggak lipstick kayak apa yang boleh dan nggak boleh? Kadang-kadang kan soalnya lipstick itu campurannya juga beda-beda ya. Ada yang ternyata banyak glossnya, jadi sehingga nggak bisa apa ya, jadinya lengket dan malah kemana-mana gitu, bleber kemana-mana, jadinya susah dikontrol. Lipstick yang kayak gimana yang bisa dipakai untuk eyeshadow? Jangan yang terlalu glossy sih, Ja, sebenarnya, Ja. Kalau terlalu glossy itu susah ya, gampang banget meltingnya, terus susah dikontrol juga, dan pastinya nempel-nempel di sela-sela mata. Kecuali kalau kalian mau photoshoot. Jadi lu, kita ingat gak sih kita pada photoshoot terus pakai lip gloss ya, lip glossnya bening gitu, terus kita taruh di kelopak mata. Itu kalau di foto cantik banget sih, kesannya matanya tuh kayak glossy gitu, tapi memang itu tidak bisa dipakai untuk hari-hari gitu ya. Pasti akan creasing gitu. Jadi kalau kalian buat ke pesta gini, pilihlah lipstick yang teksturnya tuh satin, matte gitu. Jadi kalau aku nih, aku akan pakai lip bulb. Kenapa? Karena lip bulb itu nggak terlalu matte ya. Kadang-kadang kalau lipsticknya terlalu matte itu juga cepat ngeset, jadi malah susah di blend. Jadi kita cari yang tengah-tengah aja lah. Benar. Kalau terlalu matte susah di blend nantinya, karena begitu sekali dioles ya udah pigmentnya langsung meresap gitu ya. Langsung meresap, udah nggak bisa diapain lagi dia gitu kan. Jadi kita cari yang tengah-tengah aja, Bun ya. Lagi ini kan untuk mata kan, jadi kita nggak kepingin dong udah pakai terus aduh kok kecoret, terus gue nggak bisa ngapus, jadi harus ngulang. Jadi berangkat deh. Jadi berangkat tuh ngurusin eyeshadow. Nah kalau aku juga suka kalau misalnya kita lagi berangkat ke pesta gitu ya, cari pakai eyeshadow itu di bawah mata. Jadi kayak kita bawa ke bawah sini nih, Ja. Eyeshadow di bawah mata. Iya, jadi supaya di bawah sini tuh ada sambungannya sama atas gitu. Jadi supaya kayak matanya tuh lebih bermain dikit gitu. Ya kan nanti kan kita kan pakai bulu mata palsu tuh. Jadi kayak kesannya tuh matanya tuh memang fokusnya di situ. Begitu kita kan pakai masker ya. Jadi jangan sampai mata kita tertutupi oleh masker terus jadi orang nggak ngeliat mata kita gitu. Nah ini aku akan pakai di sini. Seru deh, aku tuh udah lama nggak main makeup begini, cuman di kayak gini nih. Suka bermain yang aneh-aneh gini nih. Jangan kapok ya, kita kerjain. Enggak dong, Bun. Ini kita akan bikin sedikit ke bawah. Nah ini nggak harus warnanya bebas ya. Kalau kalian misalnya mau tabrak di bagian bawahnya, nggak kalian pakai, kan aku pakainya merah sama merah ya. Kalian misalnya mau pakai bawahnya biru atau mungkin merah atau mungkin kuning, itu nggak masalah juga. Makeup has no rules, Bu. Jadi bebas kalian mau pakai gimana. Yang penting kalian nyaman aja ngeliatnya ya, begitu. Oh iya, betul. Ya udah, dan pede aja gitu kan. Bermakeup itu kan untuk meningkatkan rasa percaya diri ya, salah satunya ya. Betul. Bentuk cinta diri. Salah satunya bermakeup itu untuk lebih percaya diri. Kalau pakai ada makeup koreksi, ada makeup segala macam, tujuannya untuk itu. Jadi kalau ujung-ujungnya malah nggak pede, jangan. Lebih minimalis aja gitu ya. Jadilah dirimu sendiri, Bun. Kalau dirimu merasa tidak nyaman ya jangan dipaksakan. Gitu. Nah, kalau misalnya kalian tipikal orang yang sukanya agak sedikit playful gitu ya, nah kalian tuh bisa tambahin sedikit glitter misalnya. Kalau aku pengen tambahin glitter dikit. Glitter kayak orang-orang Korea gitu ya. Kita akan tambahin glitter misalnya. Mana glitter gua? Nah, ini dia. Ini aku pakai liquid glitter gitu yang aku bisa pakai di bagian bawah-bawah kayak Korea gitu kan sukanya gitu ya. Ada nama jenis. Tidak semua glitter kan ya bisa dipakai di daerah mata apalagi ya. Iya, jadi memang istilahnya gini, glitter tuh kan basically mikroplastik ya, Bun ya. Ya kan? Jadi
Kalau misalnya kalian mau pakai glitter di mata, pastikan memang itu buat mata, Bun. Jangan wah ini kayaknya bagus nih buat mata gue, terus kalian pakai. Bisa jadi tuh takutnya malah ngerusak mata gitu, kayak bikin kelilipan atau bikin iritasi. Jadi pastikan memang itu buat mata gitu. Nih aku akan pakai di bagian-bagian bawah sini nih. Pastikan memang aman di kulit ya, karena jangan beli di toko buku terus kalian pakai ke muka, nggak semuanya bisa. Awas Bun, bikin buta ntar ya. Ya macem-macem Anda ya. Aku akan pakai di sini. Ini boleh sekarang nyari kalian... glitter makeup tuh juga udah banyak kok sekarang ya. Betul. Kalau aku di ini aku merek Korea sih. jual. Merek Korea gitu. Jadi maksudnya Korea kan juga banyak ya. Saya kan rata-rata makeup glitter tuh banyak dari sana juga kan, dan glitter-glitternya Korea tuh suka lebih soft gitu. Jadi buat aku sih selera aku masih cocok gitu ya. Kalau kita pakai glitter. Beberapa makeup glitter itu sekarang udah bukan dari plastik tapi biodegradable yang gitu-gitu. Sekarang udah banyak. Kalau yang makeup. Hati-hati aja kalau beli misalnya brand-brand yang harganya agak patut dipertanyakan ya. Saya harga 1.000 dibaca benar, ingredients-nya dibaca, bahan-bahannya dibaca. Pakai buat mata gitu. Nah, kalau aku nggak bisa kalau misalnya ke pesta tanpa eyeliner. Jadi aku akan pakai eyeliner, tapi kali ini aku mau pakai eyelinernya tuh yang lebih tidak terlalu kenceng, yaitu aku pakai Coppernya BLP yang warna coklat. Siapa yang sudah pernah cobain Coppernya BLP yang warna coklat ini? Aku akan pakai. Nah, kali ini aku mau pakai eyelinernya tipis aja. Jadi nggak terlalu tebal, cuman kayak supaya membingkai aja di bagian sini. Kamu pakainya di wing, di cat eye, atau dibikin puppy eyes yang ke bawah? Aku bikinnya biasa aja, kayak agak di cat eye, tapi nggak di cat eye banget gitu. Ini cuma kayak kitten eyes ya, dikit aja kecil gitu ya, nggak cat banget, masih kitten ya. Betul, soalnya kan ini warnanya coklat ya, jadi supaya sekedar ada wingnya dikit gitu, tapi nggak yang terlalu gimana. Kenapa? Karena gue masih kepingin looknya tuh terlihat approachable. Kalau kita tebal banget, lu aku banda banget gitu kan matanya udah merah ya kan, udah pakai glitter gitu kan. Nah ini kita supaya membuat si looknya ini terlihat lebih approachable, kita pakai eyeliner yang coklat, jadi nggak terlalu menor di mata banget gitu. Ini aku cuman pakai nih, matanya cuma di tek gitu, cuma di ujung doang. Karena habis ini kita akan pakai bulu mata palsu. Nah, bulu mata palsu tuh kalau buat aku tuh juga berperan lumayan banyak lah. Ini aku akan kasih lihat ya, sebagaimana bulu mata palsu itu bisa berpengaruh lumayan banyak. Nah, ini bulu mata palsu aku tuh udah aku pakai berkali-kali, lihat ya, udah keriting banget ya. Reuse. Bulu mata palsu. Reuse and recycle, nggak? Ini reuse and cuci, dibersihin, dicuci lagi gitu. Jadi kalian juga kalau punya bulu mata, sebenarnya itu kalau misalnya ada beberapa brand yang bisa dipakai berkali-kali, balik lagi ke bagaimana kalian membersihkan bulu mata itu. Makanya kalau gue prefer menggunakan bulu mata palsu yang bahannya latex. Tapi nggak semua orang bisa pakai latex ya, karena beberapa ada yang alergi kan. Alergi, ya. Tapi kalau gue kebetulan gue nggak alergi, jadi gue bisa pakai latex, jadi bersihnya gampang gitu. Nah, cara membersihkan bulu mata palsu yang pernah dipakai kayak apa? Ada artikel di Femina, aku pernah bikin, cari aja di femina.co.id ya. Cari. Searchingnya apa aja? Biar pada cari nanti. Sebentar, aku buka juga. Judulnya apa ya waktu itu ya? Kayaknya tips membersihkan bulu mata palsu deh. Tips membersihkan bulu mata palsu gitu? Aku sambil buka deh. Waktu itu dirimu yang nulis dirimu nih, berarti Ja? Hah? Yang nulis dirimu waktu itu? Yes, betul sekali. Mantap. Waktu itu aku interview siapa ya? Makeup artist juga seingatku. Kelihatan nggak sih bedanya? Kelihatan banget nggak sih? Emang bulu mata palsu megang ya? Megang sih Bun, megang banget gitu. Dan ini aku akan di bagian sini, karena ada beberapa bagian yang ketutupan bulu mata, aku akan sedikit tambahin. Aku tambahin pakai si eyeliner BLP yang Copper, terus aku tarik sedikit ke kanan sini nih. Supaya ini judulnya, mau pakai ulang bulu mata palsu, simak dulu tips pembersihan dari Marlen Hariman. Waktu itu aku nanya sama Cici. Oh, Marlen! Cici. Eye makeupnya Marlen kan tahu sendiri ya, begitu ya. Gitu. Jadi mantap. tipnya
nggak main-main gitu dari Marlen gitu. Ntar kalau Icil ada tipsnya juga share ya ke Femina ya, nanti kita bisa boleh. Kelihatan ya, bulu mata palsu tuh merubah segala-galanya. Ini aku akan pakai yang sebelah kanan. Kalau pakai bulu mata palsu itu juga suka banyak yang tanya nih, Ja. Gimana sih Kak caranya bikin pakai bulu mata palsu sendiri? Aku belajar susah banget nih. Dulu kita juga susah sih, Bun. Nggak segampang itu memang pakai bulu mata palsu. Apalagi kalau pakai ke diri sendiri ya, lebih gampang pakein orang dibandingin pakai diri sendiri. Nah, kalau aku sebenarnya bentuk bulu matanya itu sendiri dan lem itu sangat mempengaruhi kemudahan kalian dalam memakai bulu mata gitu. Jadi kalian bisa cari bulu mata yang bagus. Banyak sih sekarang bulu mata yang bagus. Ada Artisan Pro, ada apa lagi sih, McReady ya namanya ya. Terus ada Lavi juga. Cukup banyak yang bisa kalian pakai dan lokal bagus-bagus banget sekarang. Kemudian caranya adalah begitu kalian pakai lem, kalian kipas-kipas sedikit, jangan ditip ya Bun, COVID. Kalau kalian makeup artis ya, makin netizen yang kalian make upin, aduh, gawat itu. Nah kalau aku caranya, aku akan taruh kaca di bawah begini, terus aku akan pegang di bagian tengah dengan lem yang udah agak sedikit mengering. Terus caranya aku taruh di bagian tengah, tek, gitu. Terus kayak kalian bisa, gitu, bisa napas sedikit. Terus kalian ambil yang bagian ujung, kalian tempel tek gitu. Ya, bagian ujung kalian tempel, kemudian kalian ambil bagian depan, kalian tempel juga, tek gitu. Kalau udah kalian tinggal dorong, jadi deh. Tengah, ujung luar, baru bagian depannya ditempelin ya. Betul. Tapi pastikan memang si bulu matanya lemnya udah agak tacky gitu ya, jadi supaya nempelnya tuh beneran nempel. Kadang kalau bulu mata lemnya tuh masih basah, dia gampang copot gitu kan. Geser-geser ya. Iya, gampang geser. Udah deh. Jadi gitu. Habis ini tinggal apa nih? Listip. Ya, listip. Sambil aku mulai mau nanya-nanya tentang bisnisnya BLP sendiri ya. Sambil boleh, pertanyaan masuk banyak, waktu terbatas. Aku mau nanya nih, di masa pandemi ini, BLP itu malah ekspansi gitu. Sekarang, apakah ternyata memang selama pandemi itu salesnya malah meningkat? Karena terbukti dengan BLP malah ekspansi, produk baru terus keluar, bahkan mau ada lini baru gitu. Jadi ternyata sebenarnya gimana ya, blessing in disguise kali ya. Karena kalau kata orang industri beauty itu melesu, justru nggak banget gitu. Justru sekarang industri beauty itu terbukti survive di era pandemi. Karena ternyata orang itu masih membutuhkan makeup dan skincare di rumah gitu. Jadi kalau ditanya apakah 2021 kemarin is a good year? Yes, indeed is a good year gitu. Karena kita semakin banyak bisa ditemui, kayak kita sekarang juga menambah lebih dari 70 reseller baru. Jadi kalau teman-teman di sini mungkin punya bisnis kosmetik gitu ya, maksudnya kayak menjual kosmetik bisa juga menjadi part of reseller juga gitu. Terus kita juga punya komunitas yang semakin besar, dan kita melihat bahwa tahun ini hopefully is a good year to launch a new kategori gitu ya. Karena memang sebenarnya kategori yang baru ini, which is kalau buat yang belum tahu, hopefully tahun ini BLP akan masuk ke skincare. Yes. Itu adalah kategori yang cukup lama di plan dari 2019 sebenarnya kita sudah plan kita akan masuk ke skincare, tapi karena kita tuh nggak mau mengeluarkan produk yang kita nggak tahu apa yang kita buat gitu. Istilahnya kalau misalnya Lizzy Para bikin makeup itu udah kayak tek gitu lah ya. Gue tahu dia apa yang mau bikin. Warnanya apa, teksturnya bagaimana. Beda kasusnya sama skincare gitu. Skincare tuh ya ada berjuta-juta tipe ingredients yang ada di dunia ini. Ingredients yang mana yang mau kita jadikan sebagai ratunya BLP Skin nanti. Nah itu kita research lumayan lama gitu. Dan memang BLP itu punya formula tersendiri ya. Jadi kita punya in-house lab. Jadi hopefully nanti pada saat BLP Skin lahir bisa diterima dengan baik lah oleh teman-teman yang ada di sini. Amin. Amin. BLP Skin ini akan lahir dengan produk skincare. Padahal sebelumnya kan memang ada produk-produk kolaborasi yang memang jadi hybrid makeup ya dari BLP Beauty. Sebenarnya keunggulan dari BLP Skin sendiri nantinya apa nih untuk bersaing dengan banyaknya produk skincare yang ada di Indonesia sekarang?
Oke, sebenarnya filosofi yang sama akan kalian rasakan di BLP Skin. Istilahnya kalau kita ngomongin BLP Beauty yang is all about makeup ya. Di balik makeup itu kan sebenarnya ada message yang penting yang sebenarnya ingin aku sampaikan pada saat 6 tahun lalu aku bikin BLP, which is adalah aku tuh bukan orang yang badannya perfect kayak model gitu ya. Kalau orang ngomong kan standar beauty perfect itu kan modelnya seperti itu yang rambutnya panjang, kulitnya putih, badannya langsing. Aku tuh enggak. Dan aku tuh pernah ada momen dimana tuh aku insecure dengan hal itu. Kayak misalnya kayak kok gue merasa rahang gue miring gitu. Kok gue ngerasa gue kagak cakep-cakep amat. Kok badan gue gemuk. Kok gue susah kurus. Itu pernah ada momennya kayak gitu. Tapi ada satu hal yang aku rasa itu cukup powerful dan bisa mengubah pandangan aku terhadap insecurity, which is makeup. Gitu. Aku ngerasa makeup itu bisa membuat aku powerful. Jadi makeup itu bisa membuat aku bisa lebih percaya diri. Jadi aku bisa, oke, gue pede nih dengan hidup gue pede dengan apa yang gue punya. Jadi gue bisa menjalani hari dengan jauh lebih maksimal. Nah, senyawa-senyawa itu pula yang akan kita tanamkan di BLP Skin, which is skin itu kan sumber dari semuanya ya, kanvas gitu kan. Kita ingin supaya orang dengan jenis kulit apapun, dengan tekstur seperti apapun, dengan gender apapun itu bisa merasa nyaman dengan imperfection yang ada di dalam diri mereka. Jadi kita ingin BLP Skin itu menjadi tempat atau safe space buat orang-orang dan bisa hopefully menjadi solusi buat kebutuhan skincare kalian. Jadi kalau BLP istilahnya back to basic ya nggak sih? Istilahnya kalau BLP itu bukan tipikal makeup yang terlalu playful kayak kita ngomongin soal makeup yang special effect tuh enggak. BLP itu sesuatu yang sangat simple, approachable, mudah dimengerti gitu kan. Nah itu juga akan kita lakukan di BLP Skin, which is kita kepingin semua orang tuh paham dengan apa yang mau kita sampaikan dan kita back to basic. Jadi istilahnya basic gitu. It's all about basic gitu. Jadi basic skincare gitu. Nah, aku akan abis ini aku akan mulai masuk ke bacain pertanyaan dari sahabat-sahabat Femina dan juga followers Lizzy yang udah masuk. Ini pertanyaan terakhir dari Femina ya, sebelum ke pertanyaan penonton. Di promo-promo video BLP itu kan banyak sekarang melibatkan cowok-cowok ya, termasuk Efrat ya, suami kamu kan juga ikut kadang-kadang sekali muncul di konten korban gitu ya. Korban. Tuntutan istri. Nah, apakah menurut Lizzy dan tim dari BLP Beauty sendiri bahwa pengguna kosmetik pria atau mungkin skincare juga akan meningkat di kedepannya? Menurut gue iya banget. Iya banget. Kayak gue sih sangat berterima kasih dengan tren K-drama dan K-popers ya. Maksudnya sebenarnya cowok menggunakan makeup itu sudah lama ada sejak beauty itu booming di Indonesia. Which is kayak sebenarnya kalau kita ngomongin soal YouTuber cowok gitu ya, kayak Manny Niwe, terus siapa lagi sih yang sekarang Jeffree Star, itu kan mereka pakai makeup ya, tapi kan looknya tuh seperti itu, kayak agak drag queen gitu kan. Tapi pada saat kita ngomongin soal K-drama atau K-pop, bentuk mereka tuh laki gitu. Jadi sekarang tanpa mungkin cowok-cowok sadari, yang mungkin mereka lihat di depan layar kaca mereka, which is kayak lagu-lagu atau mungkin K-drama, itu kayak membrainwash mereka perlahan-lahan bahwa oh cowok kalau pakai makeup kagak kelihatan makeupan juga ya gitu. Kayak tadi pagi nih pas banget nih ya, tadi pagi Eva tuh nanya ke gue, cukurin alis aku dong. Tiba-tiba. Soalnya alis cowok tuh kan sebenarnya kan kayak misalnya alis lo nih aja, alis lo kan lebar banget ya. Sebenarnya kalau alis cowok itu sedikit dirapikan, mungkin nggak harus kayak aku gini ya. Kalau gue kan kayak sabit banget ya. Cowok itu kan sebenarnya banyak bulu-bulu yang di bawah sini. Itu kalau dibersihin, itu membuat wajah semua laki-laki, nggak semua sih, membuat wajah mereka itu menjadi tampak lebih apa ya, lebih bersih, lebih bright gitu. Jadi sebenarnya aku sih berharap kedepannya semakin banyak cowok-cowok yang berani pakai makeup. Makeup itu nggak harus apa yang ada di wajah aku hari ini ya. Apa yang ada di wajah Jaja itu juga makeup. Tapi kalian kalau bisa lihat, Jaja nggak jadi kayak Jeffree Star kan sebenarnya. Gitu. Nggak kan? Jadi gitu sih. Jadi hopefully sih semakin ke depan semakin banyak orang yang cowok-cowok yang juga mau pakai makeup dan skincare sih sebenarnya. Ya, terutama skincare ya, karena cowok-cowok sekarang kan
masih, bahkan nggak usah ngomongin make up lah, pakai skincare masih banyak yang lalai atau mungkin emang nggak peduli atau mungkin merasa kurang manly gitu untuk menggunakan skincare. Padahal skincare itu penting gitu. Jadi jangan komplain kalau istrinya atau pacarnya atau pasangannya atau gebetannya lebih milih ngeliatin BTS atau NCT atau EXO gitu ya, karena mereka semua kelihatan keren gitu depan layar. Cowok-cowok kayak, kenapa sih kamu ngeliatin gituan? Ya, well, Jude, come on, let's treat your face better. Biar di saat umur 40 masih, biar ketika di Agusti masih berasa opa. Iya, suamiku tuh bias nomor 1 Kebun. Tetap ya, bias nomor 1. Tetap ya, Bun, bucin ya, Bun, bucin. Oke, Cil, sekarang aku mau langsung tanyain ke ini ya, ke pertanyaan udah masuk. Kita jawab singkat-singkat aja kali ya, karena waktunya terbatas, kalau banyak banget, sorry. Oke, Katarina Glory nanya, gimana menyiasati makeup supaya nggak bikin jerawatan? Karena aku habis pakai makeup jadi jerawatan, jadi takut pakai makeup. Boleh mungkin Icil kasih saran singkatnya? Oke, basically yang bikin jerawatan tuh bukan makeupnya kadang-kadang, tapi bagaimana kita membersihkan makeupnya sih, Ja. Sebenarnya gini, makeup itu kan adalah benda padat ya, benda padat yang kita taruh ke wajah gitu. Jadi itu adalah istilahnya benda asing gitu, benda asing yang kita taruh di wajah. Bisa jadi pada saat pembersihan tuh belum sempurna gitu. Makanya kalau aku sih menyarankan kalau orang yang kayak aku nih, aku tuh setiap hari bermakeup, mau kita WFH, mau kita WFO, itu aku pasti makeupan. Nah, itu tuh aku selalu biasakan double cleansing, bahkan triple cleansing. Jadi aku biasanya diawali dengan menghapus makeup yang waterproof dulu, pakai oil makeup remover, kayak yang duo face gitu, yang memang buat eye makeup remover. Habis itu aku akan pakai either cleansing balm atau cleansing oil. Baru setelah itu aku pakai cleansing gel dengan sambil mandi. Terakhir, aku pakai micellar water lagi. Jadi, memastikan benar-benar memang wajahnya tuh bersih. Mastiin kalau si kapasnya tuh benar-benar bersih gitu. Dan kalau aku itu tipikal orang yang selain kita merawat di rumah, aku tuh juga sangat menyarankan kalian untuk rutin facial sih, Ja. Tapi pastikan facialnya tuh di tempat yang paten gitu ya, jangan asal gitu loh. Karena kan facial tuh kan kita bersihin komedo, bersihin pori-pori kan ya. Pastikan memang di tempat yang memang tersertifikasi gitu, jangan asal pencet terus nanti infeksi. Karena itu cukup berpengaruh. Jadi aku tuh pernah di tahun 1-2 tahun lalu tuh aku jerawatan parah. Salah satu yang membuat aku sembuh adalah itu membersihkan makeup dengan sempurna dan aku rutin melakukan facial gitu. Oke. Semoga menjawab pertanyaannya. Ini sekarang ada pertanyaan sedikit dari Ariana Dewi. Kak, kapan ngeluarin lip stain lagi? Karena aku lihat di webnya BLP dan menarik perhatian banget. Ayo, kapan? Lip stain? Lip stain ini sebenarnya lagi out of stock ya. Jadi buat yang pecinta lip stain, aku juga pecinta lip stain karena aku tuh selalu pakai lip stain kalau naik sepeda. Karena dia benar-benar nempel banget di bibir. Jadi basically sekarang kita sedang melakukan improvement terhadap si lip stain itu sendiri. Improvement di formulanya, improvement di warnanya, improvement di packagingnya. Supaya lip stain itu jadi lebih perfect lah. Karena kemarin kita mendengar banyak feedback juga kan dari teman-teman di luar sana. Jadi itu kita jadikan sebagai masukan dan sekarang kita sedang memperbaiki si lip stain itu sendiri. Jadi meanwhile kalian belum punya lip stain, kalian bisa pakai lip gel dulu. Karena basically itu mirip sih, cuma bedanya beda di formula aja gitu. Oke, ini pertanyaan lagi dari Utami Putri. Aku kalau pakai kontur kayak kelihatan kotor gitu, Kak, mukanya. Tips cara makainya dong, Kak. Baiknya memakai powder, liquid, atau krim. Nah, tadi sempat kita mention sedikit. Mungkin bisa dijelasin sedikit singkat ya. Oke, kalau misalnya kalian tipikal yang pemula, mungkin akan paling gampang kalau kalian pakainya powder. Cuman kalau misalnya kalian masih belum tahu caranya, hindari penggunaan kontur yang terlalu gelap. Biasanya yang bikin gelap itu karena penggunaannya itu terlalu gelap atau warnanya salah gitu. Jadi kalau misalnya aku menyarankan kalian belajar dulu kayak tadi aku pakai brush, terus pakai kontur, terus kalian taruh jangan terlalu ke depan, tapi taruh setengah aja nih, segini nih. Supaya kalian pelan-pelan tahu dulu kalian konturnya tuh butuhnya di mana. Pelan-pelan aja. Tapi kalau udah makin jago, kalian bisa deh tuh mulai pakai yang krim, mulai pakai yang di dalam gitu. Ini ada Mbak Angki Yudhistia. Halo. Mbak Angki. Halo, Mbak Angki. Tadi juga lihat ada Medina Sportswear itu para Wonder Femina. Luar biasa loh. Oke, tadi pertanyaan-pertanyaan semoga terjawab ya karena waktu, mohon maaf. Banyak banget pertanyaannya menarik-menarik tapi nggak bisa kita tanyain semua. Sebelum berpisah, boleh nggak sih, Cil, kasih tips penutup dong buat kita?
buat semua yang nonton hari ini? Penutup, intinya kalau dari aku, jangan pernah takut untuk bermain dengan makeup, eksploratif aja, warnanya kalian bisa pakai warna apapun, tapi yang terpenting selain makeup adalah jangan lupa dibersihin, jangan pernah never tidur pakai makeup, secapek apapun kalian, segalau apapun kalian, jangan pernah lupa untuk membersihkan, terutama maskara gitu ya, dan tak kalian gintitan lagi, terus jangan pernah lupa untuk membersihkan makeup. Kalau kalian heavy makeup user kayak aku, triple cleansing itu penting banget gitu. Dan selain itu jangan lupa banyak minum air putih. Itu sih paling dari aku aja ya. Jangan lupa seleb di foto ya buat kita ya. Nanti kalau jadi mau ada artikel atau apa, nanti kita pajang dengan foto hasil jadinya gitu ya. Thank you very much, Icil. Monggo di tag Femina dan aku ya. Siapa tahu ada yang recreate hari ini. Yes. Sebelum berpisah, aku mau bacain dulu untuk giveaway-nya. Penanya terbaiknya sudah terpilih. Ada 3. Selamat kepada Ariana Dewi, Ayu Virga, dan Utami _Putri. Selamat. Nanti akan dihubungi oleh Femina. Kirim tentang data diri dan alamat. Nanti akan dikirimkan langsung dari BLP Beauty. Dapat dipulot sama lip gel. Thank you ya. Lip gel itu produk terbarunya ya. Thank you very much, Icil, atas waktunya dan insight-nya, ilmunya luar biasa. Tadi banyak banget yang bilang, ini inspiring banget. Ini ilmu baru, ini baru aku tahu. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu, sukses terus juga buat BLP dan BLP Skin yang mau muncul sebentar lagi. Sukses semuanya. Salam buat tim BLP semuanya dan juga Efrat. Terima kasih, Jaja. Terima kasih, Femina. Thank you semuanya. Bye-bye. Bye-bye, Cil. Nah, tadi kita udah lihat bareng-bareng dan juga ikutan belajar ya. Gimana kita semoga makin pede dengan berias. Dan di bulan yang penuh cinta ini, mungkin kita lebih mencintai diri sendiri lagi, bentuk self-love dengan bermakeup. Atau bahkan pasangan jadi lebih jatuh cinta lagi, bahkan jatuh hati lagi ke kita. Itu semua dengan makeup, semoga bisa dicoba dengan tips-tipsnya dari Icil tadi. Untuk menang, selamat. Nanti akan dihubungi oleh Femina. Jangan lupa, protokol kesehatan tetap jalan karena pandemi belum berakhir. Jadi pakai masker, mencuci tangan. Kalau bisa jauhin dulu kerumunan-kerumunan, oke? Sampai jumpa di live Femina berikutnya. Saya Rizal pamit suara, undur diri. Bye-bye.